Singkat cerita, saya pulang ke rumah. Kan malam kan saya ngaji, baca Iqra, ba, ta'sa. Nah malam itu saya ngeluh sama ustaz saya. Saya bilang, Ustaz, saya tadi di sekolah saya dibully terus sama anak-anak. Terus saya bilang, apa mereka ngomong apa? Mereka bilang, saya masuk Islam ini udah nggak boleh makan daging babi. Apa betul, Ustaz? Ya emang dalam Islam nggak boleh. Jadi saya bilang semua, daging babi nggak boleh dimakan, haram. Kata mereka bilang, itu daging babi enak, kau nggak makan. Kau udah Islam, kau bodoh. Sana ceritalah, curhat kan. Terus saya bilang, nanti burung saya dipotong katanya. Terus beliau luar biasa ya. Itulah ketika kita menjadi seorang kakak, kita harus begitu. Ketika ada mualaf datang mengeluh, kita dengerin, kita kasih solusi, kasih cara. Orang Islam pantatnya ke langit, cium tanah, apa itu? Jadi dihina-hina lah, anak diam aja. Jadi saya diam, setelah beliau jawab, Orlando dengerin. Jadi kenapa kita orang Islam itu nggak boleh makan daging babi? Pertama, daging babi itu memang haram. Allah larang itu. Kan banyak daging lain, kenapa harus makan daging babi? Iya, betul, ya? betul. Itu sebagai salah satu kita taat sama Allah nggak? Tapi kan boleh ketika dalam situasi darurat, nggak ada makan, itu boleh. Pokoknya di jalan di mana nggak ada daging kecuali yang itu, itu. Tapi makan ininya. Tapi memang secara hukumnya haram, nggak boleh. Tapi itu intinya hak mutlak Allah larang. Terus kedua, bilang dipotong burungnya. Bukan dipotong itu, dibersihkan. Orang nggak sunat itu pasti kotor. Sholat itu, orang mau sholat ini, dia selain habis wudhu, ya, dia juga pakainya harus bersih. Jadi misalnya pakaian baru beliin, tapi karena cipratan kencing sedikit, itu udah nggak boleh pakai sholat. Itu Islam sampai begitu. Terus ketiga, kenapa orang Islam itu cium-cium tanah? Itu kalau mereka bilang cium tanah, kita bilang sujud. Dan itu adalah bentuk seorang hamba tunduk kepada Allah, merendahkan diri lah di hadapan Allah. Kita ini tidak ada apa-apa, Allah maha hebat.